Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya psikologi. Masa Yunanisme pada masa ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama, Socrates. Socrates berfokus dalam masalah alam dan kehidupan manusia. Dengan metode dialektika, Socrates memandang kebenaran bersifat objektif dan umum. Menurut Socrates, pengetahuan akan kebenaran mempunyai kaitan erat dengan moralitas seseorang, sehingga seseorang yang melakukan keburukan merupakan akibat dari ignorance atau pengabaian akan pengetahuan. Socrates lebih mementingkan kesejahteraan jiwa daripada kesehatan fisik karena ia beranggapan kesejahteraan diperoleh setelah mendapatkan kearifan. Kedua, Plato. Plato menganggap jiwa adalah sesuatu yang abadi dan mutlak, sedangkan raga bersifat fana, sehingga ketika tubuh hancur, jiwa akan tetap ada. Menurut Plato, jiwa tercipta sebelum tubuh. Sebelum menyatu dengan tubuh, jiwa memiliki pengetahuan yang murni, lalu terkontaminasi oleh informasi indrawi. Dan yang terakhir, Aristoteles. Menurut Aristoteles, jiwa sebagai makhluk yang memberikan kehidupan sehingga semua makhluk hidup memiliki jiwa. Aristoteles juga meyakini adanya pengetahuan yang diperoleh melalui indera yang kemudian disimpan dalam memori dan dianggap sebagai kegiatan mengumpulkan kembali segala sesuatu yang pernah dialami dengan menggunakan beberapa hukum. Selanjutnya, perkembangan psikologi di masa Helenistik. Pada masa ini muncul beberapa pemikiran-pemikiran. Yang pertama ada skeptisisme dan sinisme. Skeptisisme dan sinisme ini dipelopori oleh Pyrrho dan Antisthenes. Kedua pemikiran ini memiliki paradigma yang tidak suka dengan filsafat dan tidak setuju bahwa manusia menemukan ilmu pengetahuan yang benar. Skeptisisme ragu terhadap pengetahuan objektif sehingga pengetahuan bersifat relatif. Sedangkan menurut sinisme, sesuatu yang bersifat alamiah itu penting dan ia menolak hal yang tidak alamiah. Kedua ada Epikureanisme dan Stoikisme. Kedua pemikiran ini dipelopori oleh Epikurus dan Zeno. Kedua pemikiran ini mempercayai adanya prinsip tunggal yang mengendalikan alam semesta dan manusia dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Epikureanisme meyakini bahwa pengetahuan indrawi disimpan dalam ingatan dan direproduksi kembali dalam bentuk konsep. Sedangkan Stoikisme berpandangan bahwa nalar merupakan otoritas tertinggi dan alam diatur oleh hukum yang dapat dipahami nalar. Selanjutnya, Neoplatonisme. Neoplatonisme adalah paradigma yang membangkitkan pemikiran Plato dan berhubungan dengan aspek-aspek mistik yang menjustifikasi kebenaran agama. Pemikiran ini biasanya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja seperti Philo, Plotinus, dan Augustine. Dan yang terakhir adalah pemikiran Galen. Pemikiran Galen adalah paradigma yang bersumber dari Hippocrates dan berkeyakinan bahwa fungsi biologis dan psikologis manusia itu digerakkan oleh animal spirit. Selanjutnya, abad pertengahan. Di dunia barat, abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, yaitu ketika Kekaisaran Romawi hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel. Pada awal abad pertengahan ini, di dunia barat, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak mendapatkan tempat untuk berkembang. Awal abad pertengahan ini sering juga disebut dengan zaman kegelapan atau Dark Ages. Pada masa ini, muncul beberapa pemikiran-pemikiran seperti empirisme, rasionalisme, dan positivisme. Empirisme mengemukakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pengalaman indrawi, sedangkan rasionalisme mengemukakan bahwa pengetahuan manusia hanya bisa diperoleh melalui pikiran atau rasio. Dan yang terakhir, positivisme. Positivisme adalah pemikiran yang menolak jika psikologi dijadikan sebagai ilmu, karena menurutnya psikologi kurang menggunakan metode eksperimen dan banyak menggunakan metode introspeksi. Di samping dunia barat yang mengalami penurunan ilmu pengetahuan, di dunia timur, ilmu pengetahuan justru semakin meningkat. Adapun tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Ashd bin Qais Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, jiwa manusia ialah pancaran atau emanasi dari Tuhan, walaupun secara aksidental dengan tubuh, jiwa bersifat independen dan abadi. Yang kedua ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Dalam bukunya, Ar-Razi membahas keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika, faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, ketakutan akan kematian, dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi. Pandangan Al-Farabi mengenai jiwa dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Sumbangan lain dari Al-Farabi terhadap psikologi adalah mengenai penggunaan seni untuk terapi. Ia piawai menggunakan peralatan musik, mempelajari teori musik, dan menulis buku-buku tentang musik. Selanjutnya ada Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Balkhi. Al-Balkhi meyakini bahwa jiwa mencetuskan pada gangguan fungsi tubuh, dan sebaliknya gangguan pada tubuh bisa disebabkan pada gangguan jiwa. Al-Balkhi merupakan orang pertama yang membedakan antara psikosis dan neurosis. Yang kelima, Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Ibnu Sina menganggap jiwa itu terpisah dari raga atau substansi mandiri dan merupakan prinsip manusia. Sementara raga merupakan tumpuan jiwa karena tanpa raga, jiwa tidak mungkin persepsi, baik eksternal maupun internal sense, tetapi jiwa akan dianggap abadi walaupun raga sudah tiada. Selanjutnya ada Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Miskawayh. Perspektif Ibnu Miskawayh tentang psikologi yang pertama, dia beranggapan bahwa jiwa bukan bagian dari tubuh melainkan substansi abadi yang langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiup ke dalam tubuh. Yang kedua, ia menganggap jiwa itu mulia ketimbang tubuh. Dan yang ketiga, dia beranggapan bahwa integritas jiwa diperoleh ketika hasrat tubuh memiliki jarak dan menerapkan nilai-nilai keutamaan yang telah ditetapkan olehnya. Selanjutnya ada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Psikologi Al-Ghazali bertitik pada usahanya memahami diri manusia, seperti tujuan hidup manusia dan faktor-faktor yang membuatnya bahagia dan sedih. Menurutnya ada 4 elemen penting pada diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akal. Selanjutnya ada Fakhr al-Din Muhammad Umar Ar-Razi. Pemikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi dapat ditemukan di dalam bukunya. Razi berpendapat alamiahnya manusia memiliki perbedaan personal atau individual differences, tapi bawaan ilmiah itu masih ada kemungkinan untuk berubah karena pengaruh dari sekitarnya. Dan yang terakhir ada Abu Walid Ibnu Rushd. Pemikiran Ibnu Rushd yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Ibnu Rushd berpandangan lebih alamiah tentang jiwa. Dapat dibuktikan bahwa dengan pandangannya raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tetapi keberadaan raga merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Dia juga menjelaskan bahwa kemunculan jiwa merupakan bagian dari proses biologis dan hubungan jiwa dan raga bersifat holomorfik. Selanjutnya, berdirinya psikologi sebagai ilmu oleh Wilhelm Wundt. Ada beberapa peneliti mengenai faktor fisiologis, fungsi otak, ataupun sistem saraf manusia terhadap objektivitas pengamatan. Namun, Wundtlah yang sering dianggap sebagai founding father-nya psikologi modern. Wundt dianggap sebagai tokoh yang pertama kali secara eksplisit menyebutkan perlunya sains baru, yaitu sains yang dapat mewadahi realitas yang tidak bisa dipahami oleh ilmu fisiologi yang akhirnya diberi nama eksperimental psikologi. Wundt memang berusaha menjadikan ilmu psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Usaha itu tampak lebih menonjol dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Tidak hanya itu, Wundt pun mendirikan laboratorium pertama dalam psikologi, menjadi editor pertama dari jurnal pertama dalam psikologi, dan mulai melakukan penelitian eksperimental dalam psikologi. Pasca pendirian psikologi sebagai ilmu. Setelah berdirinya psikologi sebagai ilmu yang mandiri, muncul reaksi yang beragam dan munculnya beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi. Selain itu, muncul juga beberapa pemikiran yang berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi seperti strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme adalah aliran psikologi yang berlandaskan pada konsep sensation dari teori Titchener. Namun, konsep ini membawa pertentangan Titchener dengan Wilhelm Wundt yang mengemukakan konsep apperception. Apperception merupakan kesimpulan akhir yang bersifat subjektif, sedangkan konsep sensation Titchener menekankan kepada hasil pengalaman langsung sehingga kesimpulan harus objektif. Selanjutnya, fungsionalisme. Tokoh aliran fungsionalisme adalah William James. Ia mempelajari fungsi dan tujuan akhir aktivitas. Beliau mengatakan bahwa semua gejala psikis berpangkal pada fungsi-fungsi aktivitas. Jiwa seseorang diperlukan untuk melangsungkan hidup dan berfungsi menyesuaikan diri. Pengalaman manusia berfungsi sebagai dasar proses adaptasinya dengan lingkungan. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah berdirinya psikologi. Sampai jumpa di penjelasan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.